sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Welcome to GBI House of Praise dan GBI Widuri. Waktunya untuk kita ibadah lagi nih. Yuk siapkan diri kita untuk memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya yang akan dibawakan oleh Pastor Daniel. Selamat beribadah semuanya, God bless you. Di nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom GBI House of Praise dan juga GBI Widuri. Senang kembali bersama-sama saudara dimanapun Anda yang menyaksikan ibadah kita. Dan kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan tentunya, bahwa sampai hari ini dan bahkan kita ada di penghujung tahun 2020, kita mengingat apa yang Tuhan sudah buat dan lakukan dalam kehidupan kita. Bahwa yang kita temukan dan kita percaya bahwa Tuhan baik bagi hidup setiap kita. Yang siap untuk memuji Tuhan, boleh sama-sama kita bangkit berdiri lalu katakan, Tuhan teramat baik buat hidup kita. Tuhan teramat baik. Yuk sama-sama kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, masuk gerbangnya dengan ucapan syukur dan dengan pujian bagi Tuhan kita. Katakan sama-sama. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian kita sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari yang alami kebaikan Tuhan sama-sama katakan, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia Raja, Dia yang layak, katakan sama. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan puji dia, puji dia, puji dia telah sangkakala, musik dan tarian, ya, kami mau menari bagi Engkau. Semua
memuji namamu. dengan senang hati. Yang bersyukur angkat dua tangan kita katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Boleh angkat tangan kita katakan, anugerahnya kekal selamanya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sama-sama nyatakan pujian. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, lebih baik satu hari
Mari angkat tanganmu, mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Bapa. Buat segala kebaikan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, sana bagimu Yesus. Haleluya. Sebab Kau saja yang layak, dan selamanya Kau layak. Kau kusembah Tuhan Yesus. Oh, ya sana lama-lama so. Hiriandara lama-lama se. Hiriandara lama so. Sebab inilah yang menjadi kerinduan kami, selalu ada di hadirat-Mu, selalu ada dalam genggaman kasih-Mu Bapa. Menikmati bait-Mu, menikmati kemudahan-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Ora shandala mata kalala maso. Hiriandala maso. Hiriandala mase. Hiriandala maso. Dialamu. Hiriandala mase. Kami mau bernyanyi bagi-Mu, kami mau bermazmur bagi-Mu, kami mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyembah-Mu. Ora shandala mata kalala malala sandala. Hiriandala mata kalala boya solidi. Hiriandala mase. Oh, ya sana la mandiri. Jamah setiap kami, jamah hidup kami, kami rindukan lawatan-Mu, kami rindukan pribadi-Mu, kami rindukan kemuliaan-Mu Bapa. Kau nyatakan atas kami, Kau nyatakan kuasa-Mu dan kasih-Mu melingkupi setiap kami. Kami tahu dan kami percaya ketika kami menyembah-Mu, satu hal yang kami tahu, hadirat-Mu nyata, kemuliaan-Mu di hidup kami,
Dan itu adalah Engkau sendiri. Dan Engkau menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi, setiap kami yang hari ini kami datang hadir dalam ibadah ini. Dan setiap rumah-rumah kami percaya bahwa setiap pribadi lepas pribadi boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa terlalu besar kasih-Mu yang Engkau telah nyatakan hidup kami lewat karya pengorbanan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk nafas kehidupan. Kami bersyukur Abah untuk kesehatan yang Kau beri. Kami mau bersyukur Abah untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Kami bersyukur Abah untuk berkat-Mu yang melimpah. Bapa, kami bersyukur untuk sukacita-Mu. Bapa, kami bersyukur untuk damai sejahtera-Mu. Bapa, kami bersyukur untuk pembelaan-Mu. Bapa, kami bersyukur untuk penyediaan-Mu di hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Dan ini nyanyian kami. Ini pujian kami. Betapa sungguh besar kesetiaan-Mu di hidup kami. Kau sabar
nyata bagi hidup kami. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur menyembahmu, menyembahmu. Oh Tuhan, Bapakku yang sangat baik. Haleluya, teramat baik bagi kami. Haleluya. Oh, senap hati kami datang padamu, bawa korban pujian, bawa hidup menyembahmu, mengasihi Engkau selalu. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Allahku. Haleluya. Buat kasih-Mu dalam hidupku, yang tidak pernah berhenti. Buat anugerah-Mu yang hebat, yang menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu setiap kali kami ada di hadirat-Mu, kami yang lemah, kami dikuatkan kembali. Yang susah Tuhan memberikan penghiburan. Di hadirat-Mu ada kelepasan, ada kemerdekaan. Di hadirat-Mu ada kemenangan yang Kau sediakan. Di hadirat-Mu ada sukacita yang melimpah, damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran ada di dalam hidup kami. Dan Engkau di sini, dan Engkau ada di hidup kami, dan Engkau bertahta atas pujian kami, dan Engkau ada di ibadah ini. Kuasa-Mu nyata di hidup kami, kuasa-Mu ada, kuasa-Mu nyata bagi kami. Mari angkat dua tangan kita. Korasyakalabata, korabatasyakalabata, kiralamasandalabata, korasyekandalabata, kiralabababa. Katakan terima kasih Tuhan. Korasyikandalabata, kiralamasandalabata. Oh, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk hidup. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu nyata dalam hidup setiap kami, ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebab hanya Engkau saja yang layak, dan selamanya Engkau yang kami puji. Hadirat-Mu nyata di hidup kami, dan kami terus merindukan berjalan di dalam kemuliaan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Immanuel, yang ada dan selalu menyertai kami dan memberikan kami kekuatan. Haleluya. Amin.
Shalom buat jemaat di GBI Widuri dan GBI House of Praise. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi, sekalipun kita harus bertemu lewat ibadah online. Terima kasih buat kesempatan ini, kehormatan ini yang diberikan kepada saya oleh Gembala Saudara Pak Suhana untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan buat saudara. Hari ini saya percaya ada satu pesan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Pesannya akan bantu kita semua, terutama untuk melewati waktu-waktu yang sukar yang kita sedang jalani ini. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mau ajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh bertemu lagi. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata, ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Kau hadir di tengah mereka. Kami berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, percaya bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya setiap kali Tuhan hadir untuk menyembuhkan kami. Tuhan hadir untuk memberikan pemulihan buat kami. Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan buat kami. Bahkan Tuhan hadir untuk memberikan arahan, tuntunan buat kami. Itu sebabnya Tuhan berbicaralah buat kami lewat pesan ini. Nyatakan apa yang jadi isi hati Tuhan, buat kami ngerti apa yang Tuhan mau, sehingga kami bisa rubah hidup kami, selaraskan hidup kami, untuk kami ikut dengan maunya Tuhan. Kami siap Tuhan, buka hati kami lebar-lebar. Izinkan Tuhan untuk berbicara. Kami sambut firman Tuhan buat hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Pesan yang Tuhan taruh dalam hati saya berikan judul begini: Living under God's Divine Protection. Hidup di bawah perlindungan ilahinya Tuhan. Saya ulangi, hidup di bawah perlindungan ilahinya Tuhan. Saya tahu hari-hari ini kita sedang berusaha melewati hari-hari yang sulit, hari-hari yang tidak mudah. Saya mau tanya sama saudara, berapa banyak saudara hari-hari ini terutama kita butuh perlindungan Tuhan? Boleh angkat tangan saudara? Saya lihat tangan-tangan yang terangkat. Ya, saya percaya semua kita butuh perlindungan Tuhan hari-hari ini. Itu sebabnya hari ini saya mau ajak kita belajar dari firman Tuhan. Saya mau ajak kita lihat satu kisah. Kalau saudara mau catat, boleh catat ini ayatnya. Kita mau lihat dari Keluaran pasal 11 dan seterusnya. Nah, jadi ceritanya cukup panjang, tapi juga ceritanya familiar dengan kita. Kita sangat terbiasa dengan cerita ini. Tapi saya mau saudara baca sendiri nanti detailnya di waktu saudara pribadi. Jadi Keluaran pasal 11 dan seterusnya. Ada apa di situ? Kita mau belajar dari kisah satu bangsa di dalam Alkitab. Bangsa tersebut namanya adalah bangsa Israel. Alkitab mencatat bangsa Israel diperbudak di Mesir selama 430 tahun. Jadi mereka dijajah, mereka ditawan, dan mereka dijadikan budak. Tapi kemudian Alkitab juga mencatat begini, oleh tangan Tuhan yang kuat, Tuhan membebaskan bangsa Israel. Bangsa Israel keluar dari Mesir, dan Tuhan mau membawa mereka ke satu tempat yang namanya adalah Tanah Perjanjian. Tapi yang menarik begini, antara Mesir dengan Tanah Perjanjian, bangsa Israel harus melintasi satu wilayah yang namanya adalah Padang Gurun. Nah, saya percaya padang gurun yang bangsa Israel harus lewatin itu adalah gambaran, adalah lambang dari apa yang gereja Tuhan hari-hari ini sedang berusaha lewati. Saya percaya Israel yang harus lewati padang gurun itu adalah gambaran, lambang dari gereja Tuhan hari-hari ini yang harus melintasi waktu-waktu yang sukar ini. Saya sebutnya begini, gereja hari-hari ini sedang berusaha melewati padang gurun. Tapi kemudian saya mau saudara perhatikan begini, berita baik dari Alkitab, bangsa Israel bukan hanya masuk ke padang gurun, tapi mereka berhasil melewati padang gurun. Wow, ada kuncinya di sini, ada rahasianya di sini. Apa rahasianya? Bangsa Israel melewati padang gurun di dalam perlindungan ilahinya Tuhan. Itu sebabnya saya percaya saudara dan saya, kita semua, kalau kita mau bisa melewati waktu-waktu yang sukar, hari-hari ini, kita butuh kunci yang sama, yaitu kita perlu lewati padang gurun ini, masa-masa yang sukar ini, dalam perlindungan ilahinya Tuhan. Nah, pertanyaan pentingnya adalah begini, bagaimana caranya, Pastor, kita bisa melewati padang gurun dalam perlindungan ilahi Tuhan? Saya mau ajak kita belajar dari bangsa Israel. Bagaimana mereka bisa hidup di dalam perlindungan ilahi Tuhan, menyebabkan mereka bisa melewati padang gurun mereka dan akhirnya sampai ke tanah perjanjian.
Ada 4 hal yang bangsa Israel lakukan, yang membuat mereka, yang menyebabkan mereka bisa melewati padang gurun mereka. Ada 4 hal. 4 hal yang saya percaya saudara dan saya juga perlu lakukan kalau kita mau bisa melewati waktu-waktu yang sukar ini. Apa itu? Yang pertama, they begin the journey with a covenant. Mereka memulai perjalanan mereka dengan yang namanya begini, perjanjian. Maksudnya itu apa, Pastor? Saya jelaskan. Saudara ingat, awal perjalanan mereka itu di Keluaran pasal yang ke-11. Di Keluaran pasal yang ke-11, Tuhan melepaskan tulah buat bangsa Mesir. Tuhan bilang gini sama Musa, buat bangsa Mesir, malam ini aku akan datang melintasi wilayah Mesir, dan aku akan mengambil nyawa dari anak sulung setiap makhluk yang hidup. Bukan cuma manusia, tapi termasuk hewan di situ. Tuhan akan mengambil nyawanya. Tapi kemudian Tuhan punya rencana penyelamatan buat bangsa Israel. Tuhan bilang, tapi kepadamu dan seluruh kaum Israel, kamu lakukan ini. Apa itu? Kamu ambil domba yang jantan, yang tidak bercacat celah. Ada hewan yang spesifik ini yang Tuhan minta. Lakukan apa? Tuhan bilang, sembelih hewan ini. Kemudian dari darahnya, dari korban yang kamu sembelih ini, dari darahnya Tuhan bilang, kamu harus torehkan di ambang pintu. Saya mau saudara perhatikan, Tuhan bilang torehkan di ambang pintu, di atas, bawah, kiri, dan kanan. Saya ulangi, torehkan di ambang pintu. Jadi darah dari korban tersebut taruh di ambang pintu atas, bawah, kiri, dan kanan. Lambang apa itu? Salib. Ya, kita percaya bahwa korban yang disembelih saat itu adalah lambang dari korban yang sempurna yang akan datang kemudian. Yesus yang darahnya tercurah, yang dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita. Tapi kembali ke cerita bangsa Israel. Lewat korban tersebut, lewat tanda darah di ambang pintu, Tuhan bilang begini, ketika aku melintasi wilayah Mesir, maka aku akan melewati setiap rumah yang ada tanda darahnya. I will pass over the houses with the sign of blood. Aku akan melintasi, kata pass over. Kata Passover adalah yang kita kenal, yang kita terjemahkan dalam bahasa kita jadi kata Paskah. Ya, Paskah yang pertama terjadinya di Mesir waktu Tuhan membebaskan bangsa Israel. Nah, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir itu dimulai lewat kejadian itu. Nah, saya mau saudara cermatin ini, bahwa korban yang disembelih bukan hanya menyelamatkan bangsa Israel, bukan hanya meluputkan bangsa Israel dari kematian, tapi ini yang lebih penting. Korban yang disembelih mengikatkan bangsa Israel di dalam yang namanya covenant. Mengikatkan bangsa Israel di dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan. Ini penting. Saudara dan saya, kita sedang berusaha melewati waktu-waktu yang sukar ini. Saya mau saudara ngerti, kita berusaha melewati padang gurun ini. Kita memulai perjalanan kita bukan dengan tangan kosong. Kita memulai perjalanan kita dengan yang namanya covenant. Kita mulai perjalanan kita dengan yang namanya perjanjian. Apa maksudnya? Orang-orang yang sudah menyerahkan hidupnya untuk menjadi milik Tuhan. Kita percaya kepada korban Yesus di atas kayu salib. Kita percaya kepada korban yang disembelih, yang anak domba Allah yang sempurna, yang mati di atas kayu salib. Orang-orang yang percaya kepada Yesus mengikatkan dirinya dengan yang namanya perjanjian. Kalau saudara dan saya mau melewati waktu-waktu yang sukar ini, kita mau melewati padang gurun ini, waktu-waktu yang tidak mudah, saya mau ini yang pertama saudara harus ingat. Kita ingatkan diri kita. Kita mulai perjalanan kita dengan yang namanya covenant. Prakteknya gimana, Pastor? Waktu kita lewati waktu-waktu yang sukar, saya mau saudara lakukan ini. Bawa diri saudara tiap hari untuk datang berjumpa dengan Tuhan. Dan lakukan ini. Ingatkan diri saudara. Kita nggak perlu ingatkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan nggak pernah lupa. Tuhan nggak pernah ingkar sama perjanjiannya. Seringkali kita yang lupa. Waktu ada masalah, waktu ada kesulitan, waktu ada kesukaran, kita yang mulai mempertanyakan, apakah Tuhan masih peduli? Apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan mau tahu tentang hidupku? Kita yang punya semua keraguan. Jadi kita perlu ingatkan diri kita tentang apa, Pastor?
kita punya perjanjian dengan Tuhan. Yang pertama, kalau saudara mau bisa melewati waktu-waktu yang sukar ini, datang sama Tuhan. Tiap hari datang sama Tuhan. Di dalam saat teduh saudara, di dalam waktu doa saudara, di dalam mesbah keluarga saudara. And remind yourself every day. Ingatkan diri saudara setiap hari. I have a covenant with God. Saya punya perjanjian dengan Tuhan. Apa artinya itu? Bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Bukan hanya untuk menyelamatkan aku, bukan hanya untuk membawa aku masuk surga kelak, tapi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Artinya apa? Ada harga yang mahal yang Tuhan sudah keluarkan untuk menebus hidup saya. Sehingga apa konsekuensinya? Sehingga hidup saya adalah milik Tuhan sepenuhnya, dan Tuhan tidak akan menyia-nyiakan hidup saya. Tuhan tidak akan mengabaikan saya. Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Tuhan tidak akan membiarkan saya mengalami semua yang harus saya alamin ini. Tuhan peduli sama hidup saya. Saya punya perjanjian dengan Tuhan. Jadi yang pertama, ingatkan diri kita setiap hari. Remind ourselves, ingatkan diri kita. I have a covenant with God. Saya punya perjanjian dengan Tuhan. Saya mau berikan saudara ilustrasi. Saya tahu ilustrasi ini nggak persis cocok dengan gambaran hubungan kita dengan Tuhan. Tapi minimal kasih kita sedikit pengertian lah, gambaran tentang apa itu covenant dan apa yang terjadi di situ. Saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara yang suka dengan yang namanya binatang peliharaan, hewan peliharaan. Zaman sekarang saya dengar ini, waktu pandemi dimulai, salah satu komoditas yang justru laku kelas adalah hewan peliharaan. Kalau saudara pergi ke mana tuh, ke Gajah Mada, ke tempat, ke pet shop, itu anjing laku keras habis, burung laku keras, ikan sekarang laku keras, kucing laku keras, semua hewan habis. Kenapa? Karena orang-orang harus di rumah, ya nggak ada kerjaan, ya udah ngurusin binatang. Nah, jadi ini sesuatu yang dekat dengan kita. Kalau saudara pecinta binatang, nah saya mau saudara bayangkan ini. Kalau saudara mau memelihara satu binatang, apa yang harus saudara lakukan? Ada yang bilang, dikasih pastor, ya itu urusan lain ya. Tapi anggaplah saudara belum punya sama sekali. Saudara harus ngapain? Yang umum, saudara harus pergi ke pet shop, toko yang jualan hewan peliharaan. Nah di situ saudara pilih-pilih, saudara cari mana yang saudara suka. Sampai akhirnya saudara ketemu satu hewan tersebut. Anggaplah ini anjing. Dan anjing ini saudara suka banget. Kenapa? Karena memang rasnya bagus, bentuknya bagus, dan biasanya makin bagus makin mahal. Bener, mahal harganya. Nah saya percaya kalau saudara begitu suka sama anjing ini, saudara rela keluarkan uang yang banyak. Saudara keluarkan uang untuk beli anjing ini. Membeli anjing ini itu gini, saudara menebus anjing ini. Saudara mengeluarkan harga yang mahal untuk demi mendapatkan anjing ini. Nah sekarang saya tanya sama saudara, adakah di antara saudara yang sesudah saudara beli ini anjing, saudara bawa pulang, kemudian anjing itu saudara sia-siakan? Saudara abaikan, saudara cuekin, saudara nggak kasih makan, saudara nggak rawat, saudara nggak lindungin, saudara nggak pelihara. Biarin aja dilepas. Dia mau hidup-hidup, mau mati-mati. Ada? Saya percaya nggak ada. Apalagi yang sadar bahwa anjing yang dia beli itu harganya mahal. Gambaran apa itu? Saya percaya begini, Tuhan menebus hidup saudara dan saya dengan harga yang mahal. Dengan darah Yesus, putranya sendiri yang tunggal, dia korbankan di atas kayu salib, mati buat menebus hidup saudara dan saya. Hidup kita jadi milik Tuhan, kita jadi kepunyaan Tuhan. Dan saya percaya gini, sejak kita jadi milik kepunyaan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengabaikan kita. Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita begitu saja. Tuhan akan bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Apa itu? Kita hidup di bawah covenant, perjanjian. Kita punya perjanjian dengan Tuhan. Itu sebabnya dalam berusaha melewati waktu-waktu yang sukar, jangan sampai iman kita goyah. Jangan sampai keyakinan kita jadi goyang dan kendor dan mulai mempertanyakan banyak hal. Dengar, ingatkan diri kita setiap hari, saya adalah milik Tuhan. Saya adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan sudah bayar harga yang mahal untuk menebus hidup saya. I have a covenant with God. Saya punya perjanjian dengan Tuhan. Itu yang pertama yang bangsa Israel lakukan untuk mereka bisa melewati padang gurun mereka. Mereka memulai perjalanan mereka dengan covenant. Mereka punya perjanjian dengan Tuhan. Yang kedua,
Perjalanan mereka dimulai. Mereka keluar dari Mesir. Yang kedua, kita mencatat begini, mereka itu dinaungi dengan yang namanya begini, tiang awan dan tiang api. Yang kedua, kalau saudara mau bisa melewati padang gurun ini dalam perlindungan ilahinya Tuhan. Yang kedua, you must stay under the covering. Saudara harus tetap tinggal di bawah naungan. Penting. Bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka harus pastikan diri mereka tinggal di bawah naungan. Apa itu naungan? Saya jelaskan. Bangsa Israel melewati padang gurun. Kita bilang gini, di bawah tiang awan dan tiang api. Kenapa harus tiang awan dan tiang api? Padang gurun itu satu tempat yang ekstrim. Maksudnya ekstrim apa? Padang gurun itu begini, kalau siang panasnya bukan main. Tapi sebaliknya kalau malam dinginnya juga bukan main. Jadi panas dan dingin ini ekstrim. Hari-hari ini kita juga sedang berusaha melewati hari-hari yang ekstrim. Ini ekstrim nih. Secara ekonomi ekstrim, secara pekerjaan ekstrim, secara bisnis ekstrim, sekolah ekstrim, gereja juga ekstrim. Kita dipaksa untuk ibadah online seperti ini. Semua keadaan serba berubah, keadaan yang ekstrim. Nah, di tengah-tengah melewati keadaan yang ekstrim, bangsa Israel harus pastikan tinggal di bawah tiang awan dan tiang api. Kenapa begitu? Di tengah-tengah terik panasnya siang hari, ada tiang awan yang melindungi mereka, yang menudungi mereka, yang menutupi mereka, sehingga mereka tidak kepanasan di waktu siang. Sebaliknya, di waktu malam, ketika mereka harusnya menggigil dan kedinginan, ada tiang api yang memberikan kehangatan buat mereka. Mereka kalau mau lewatin waktu-waktu yang ekstrim, mereka harus pastikan diri mereka tinggal di bawah naungan. Itu sebabnya pesan saya yang kedua, saudara dan saya, kalau kita mau lewatin padang gurun kita ini, kita juga harus tetap tinggal di bawah naungan. Apa itu naungan? Saya percaya Tuhan sudah tempatkan di atas hidup saudara dan saya yang namanya otoritas rohani. Orang-orang yang Tuhan tempatkan di atas hidup kita untuk menjadi naungan kita, untuk menaungi hidup kita. Tuhan juga tanam saudara dan saya di satu gereja lokal. Tuhan mau kita bernaung di situ. Saya pernah sampaikan pesan ini dan ada orang yang komplain, Pastor, kan naungannya bangsa Israel itu kan tiang awan dan tiang api. Itu kan lambang dari Tuhan sendiri. Kenapa kita harus bernaung di bawah manusia, di bawah satu gereja lokal? Kan itu kan Tuhan langsung, boleh nggak? Saya bernaung di bawah Tuhan aja. Saya nggak perlu lagi gembala. Saya nggak perlu lagi gereja lokal. Ini jawaban saya. Iya dan tidak. Benar, tiang awan dan tiang api itu Tuhan sendiri. Tapi saudara jangan lupa, selain tiang awan dan tiang api, Tuhan juga tempatkan ada otoritas rohani di situ. Siapa? Musa. Tuhan tempatkan Musa. Dan bukan cuma Musa. Musa menetapkan ada jajaran kepemimpinan di bawahnya. Ada orang-orang yang ditunjuk, yang diangkat untuk memimpin bangsa Israel yang besar. Dan dengar ini, bangsa Israel harus mau tunduk di bawah kepemimpinan Musa kalau mereka mau tinggal di dalam naungannya Tuhan. Perhatikan kata-kata saya baik-baik. Bangsa Israel harus memilih untuk tunduk di bawah kepemimpinan Musa dan struktur yang ditetapkan. Harus tunduk di bawah kepemimpinan manusia untuk mereka bisa tetap tinggal di bawah naungannya Tuhan. Artinya begini, kalau ada bangsa Israel waktu itu yang memutuskan mau berontak, nggak mau, saya nggak mau tunduk sama Musa, saya nggak mau ikut sama Musa, saya nggak mau ikut sama pemimpin-pemimpin yang udah ditunjuk, saya mau jalan sendiri. Saya tanya, kira-kira tiang awan dan tiang api bisa bekerja melindungi mereka atau tidak? Saya percaya jawabannya tidak. Kalau mereka keluar jalur, waktu mereka ambil arah sendiri, mereka buka jalan sendiri, keluar dari naungan, tiang awan dan tiang api tidak lagi melindungi mereka. Makanya saya percaya cara kerjanya begini. Keputusan kita mau tunduk di bawah kepemimpinan yang Tuhan tetapkan di atas hidup kita, yang menyebabkan kita bisa tetap tinggal di bawah naungannya Tuhan. Itu sebabnya yang kedua, penting. Kalau kita mau bisa lewati padang gurun ini waktu-waktu yang sukar. Yang kedua, pastikan saudara tetap tinggal di bawah covering, di bawah naungan. Kenapa saya harus tekankan ini? Dan kenapa saya harus ngomong ini dengan cara yang cukup kuat? Karena saya lihat terutama hari-hari ini, musuh kita, si jahat,
sedang bekerja dengan sangat ekstra dalam hal ini, berusaha mengeluarkan sebanyak mungkin orang-orang percaya, orang-orang Kristen keluar dari yang namanya covering, dari naungan. Kok bisa gitu, Pastor? Dengan cara apa? Saya temukan dua strategi utama, dua cara utama yang musuh kita lakukan, yang musuh kita pakai untuk ngeluarin sebanyak mungkin orang keluar dari covering. Yang pertama, kondisi hari-hari ini yang memaksa kita harus ibadah online menyebabkan banyak orang mulai ngerasa begini, enak juga ya ibadah, nggak perlu bangun pagi-pagi hari Minggu, nggak perlu jauh-jauh naik kendaraan umum, nggak perlu keluarin mobil, nggak perlu mandi rapi-rapi pakai baju bagus untuk pergi ibadah. Enak juga ya, bisa bangun rada siang, bahkan bisa bangun siang, bener-bener siang. Kita bisa memilih ibadah kapan aja. Kenapa? Tinggal nyalain YouTube, tinggal nyalain Instagram, tinggal nyalain Facebook, ibadahnya online. Dan saudara mungkin tanya, memang salah Pastor ibadah online? Enggak. Tapi kemudian begini, waktu orang mulai keenakan kayak gitu, kemudian yang lain nih, sekarang enak juga ya, saya dengar khotbah nggak harus dengerin cuma khotbahnya gembala saya, ternyata banyak nih tersedia menu-menu lain. Kalau saya lagi nggak suka, ini gembala saya khotbahnya bosen, cari aja yang lain, cari aja yang lain, cari aja yang lain. Saudara tanya lagi, memang itu salah Pastor? Ya nggak juga. Tapi saudara juga harus ingat loh, ada satu kondisi di Alkitab yang kita catat begini. Di hari-hari yang terakhir, orang, jemaat, orang percaya, itu cuma mencari pengajar, itu sesuai dengan yang telinganya mau dengar. Hati-hati loh. Artinya kita pilih sendiri siapa yang kita mau dengar. Nah, saudara tanya, kalau gitu harus gimana, Pastor? Gini. Sifat keenakan tadi, bisa bangun siang, terus bisa pilih sendiri pembicara siapa yang kita mau dengar, atau ibadahnya kapan aja kita mau, bikin orang mulai ambil kesimpulan ini. Nih. Bagian sininya yang baru mulai salah. Apa itu? Orang-orang mulai ngerasa begini, kalau kayak begini, saya ngapain tetap bernaung di bawah gereja lokal saya? Udahlah, sekarang saya ibadahnya bebas, ibadahnya online. Gembala saya bisa siapa aja, saya udah gak perlu punya lagi gembala yang satu. Udah, nggak perlu lagi Pak Suhana yang gembalakan saya. Saya bisa dengar A, B, C, D, bebas. Yang penting saya dengar pengajaran dari mana-mana. Banyak orang lewat keadaan ini memutuskan untuk keluar dari covering. Karena ngerasa nggak ada lagi kebutuhan untuk saya tetap bernaung di satu gereja lokal. Itu yang pertama, strategi yang iblis pakai. Jadi orang-orang yang mulai keenakan dengan segala macam dinamika yang baru, mulai memutuskan, udahlah, saya nggak perlu lagi komit, saya nggak perlu lagi tinggal tetap di satu gereja lokal. Saya bebas keluar. Tapi yang kedua nih, ini strategi yang saya juga temukan dipakai sama musuh. Apa itu? Hari-hari ini sedang ada kegerakan, terutama di sosial media. Hari-hari ini kita nggak bisa lepas dari sosmed. Kita cari berita di sosmed. Kita bersosialisasi di sosmed. Kita cari hiburan juga di sosmed. Semuanya di sosmed. Jadi mau nggak mau kita lihat sosmed. Tapi lagi ada satu kegerakan di sosial media yang fokusnya begini, berusaha menghancurkan dan menjatuhkan integritas hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja Tuhan. Ada satu kegerakan yang buat tulisan-tulisan, posting-posting foto dan segala macam yang intinya begini, hamba Tuhan ini salah, hamba Tuhan ini sesat, pengajaran ini nggak bener, gereja ini sesat, semuanya disesat-sesatin. Saya ngomong gini, bukannya juga belain siapa-siapa. Saya nggak bilang ini semua benar dan harus dibela, nggak juga. Tapi kemudian dengar ini baik, ini yang bahaya. Ketika semuanya dicap sesat gitu, ada satu suasana yang lagi dibangun. Ada satu atmosfer yang lagi tercipta di antara orang-orang percaya. Apa itu? Orang-orang percaya mulai ambil kesimpulan begini. Zaman sekarang, pendeta itu nggak ada yang benar. Zaman sekarang hamba Tuhan semuanya ngaco, semuanya salah. Zaman sekarang gereja juga nggak ada yang benar. Udahlah, kita nggak perlu lagi bernaung, kita nggak perlu lagi submit, tunduk, kita nggak perlu lagi tinggal di bawah satu naungan. Yang penting kita langsung aja sama Tuhan. Bisa? Saya percaya nggak? Bangsa Israel pun nggak langsung di bawah otoritas Tuhan, enggak. Mereka harus mau tunduk sama Musa. Saya tanya sama saudara, menurut saudara Musa itu manusia yang sempurna atau tidak? Jawabannya gampang. Musa itu jauh dari sempurna. Bahkan kita tahu ceritanya. Saking Musa buat kesalahan yang fatal, Tuhan sampai mencegah dia, melarang dia untuk masuk ke tanah perjanjian. Di atas gunung Nebo, Tuhan bilang sama Musa, Musa, harusnya wilayah ini kamu masukin. Tapi karena kesalahan kamu nggak akan masuk ke tanah perjanjian.
Musa bukan orang yang sempurna. Tapi sekalipun demikian, dia tetap dipakai sama Tuhan untuk pimpin bangsa yang besar, untuk bisa melintasi padang gurun. Kenapa saya harus ngomong gini? Kita punya pemimpin. Ya saya tahu, nggak ada satupun pemimpin di dunia ini yang sempurna. Tapi kalau kita terus hanya fokus sama kekurangannya, sama kelemahannya, sama kekurangannya apa yang salah yang mereka lakukan, kita nggak akan pernah bisa tunduk dan bisa bernaung sama siapapun. Saya mau ajak saudara untuk ngerti ini. Dengar ini baik. Kita semua sadar, nggak ada manusia yang sempurna. Tapi menariknya waktu kita cari pemimpin, kita cari yang sempurna. Artinya apa? Kita lagi cari sosok pemimpin yang nggak ada di bumi ini. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Nggak ada pemimpin yang sempurna. Kalau gitu pastor, kalau saya harus tunduk sama gembala saya, sama manusia yang Tuhan taruh di atas hidup saya, itu kuncinya patokannya apa pastor? Dengar ini baik. Saya ketemu banyak orang seumur hidup saya. Belum pernah saya ketemu satu manusia pun, hamba Tuhan pun, yang sebaik-baiknya hidupnya, dia mengklaim karakternya sudah sempurna seperti Yesus. Nggak ada. Kita semua sadar, semua hamba Tuhan sadar, kita semua masih perlu diperbaharui, semakin belajar, semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua, saya ketemu banyak orang. Saya temukan begini, sehebat-hebatnya teologianya, doktrinnya, pengajarannya, belum pernah saya ketemu orang yang mengklaim pengajaran saya yang paling benar, sudah seperti Yesus sendiri dan gak ada salahnya sama sekali. Belum pernah. Semuanya sadar, Tuhan masih terus kasih pencerahan, kasih penerangan, kasih pewahyuan, pengertian yang baru, yang bikin kita belajar juga semakin lebih baik lagi. Artinya apa? Kita gak akan pernah ketemu orang yang sempurna. Kalau gitu gimana dong pastor? Patokannya apa? Balik patokannya apa? Dengar ini baik. When you find a leader, ketika saudara mencari seorang pemimpin, jangan cari pemimpin yang sempurna. Nggak ada orang itu. Tapi dengar gini, saudara temukan, saudara cari seorang pemimpin yang saudara bisa percayai. You find someone that you can trust. Maksudnya apa? Saudara bisa percaya. Artinya begini, sekalipun saya tahu dia punya kekurangan, sekalipun saya tahu kadang-kadang khotbahnya membosankan, kadang-kadang begini dan begitu, saudara tahu kadang-kadang temperamennya dia masih suka marah. Kita tahu mereka punya kekurangan, tapi hati kecil saudara bisa bilang gini, tapi saya bisa percaya sama gembala saya. Saya bisa percaya kalau dia mau untuk saya bertumbuh. Saya bisa percaya bahwa dia mau menolong saya untuk ngalamin terobosan. Saya percaya bahwa dia mau bantu saya untuk semakin kenal Tuhan. Saya percaya dia mau bantu saya untuk punya karakter Kristus. Saudara temukan seseorang yang saudara bisa percayai. Tentu saja ini nggak mengecualikan kalau saudara bilang, tapi pastor, kalau dia punya istri 2 gimana? Itu kasusnya lain. Kalau saudara bilang, pastor, saya tahu gembala saya ini korupsi, ya kasusnya lain. Pastor, saya tahu gembala saya ini secara moral dia rusak, dia buat kesalahan, ya itu kasusnya lain. Saya nggak bicara tentang itu. Tapi saya bicara tentang kelemahan-kelemahan yang gini. Mungkin dia masih punya emosi, dia masih suka marah mungkin, atau dia masih nggak sabaran mungkin, atau saudara mungkin ngerasanya begini, kok gembala saya nggak punya waktu buat saya. Ya ada kekurangan seperti itu. Atau mungkin dari sifat pengajarannya, aduh ngajarnya nih kalau ngajar bosen, bikin saya ngantuk dan segala macam. Iyalah, kita semua ada yang punya kelebihan, kita pun semua punya kelemahan. Kekurangan yang seperti itu yang saya maksud. Saudara nggak akan pernah ketemu orang yang sempurna. Tapi kalau saudara bisa percaya orang itu, belajar untuk tunduk. Karena orang itu tuh orang yang Tuhan tempatkan di atas hidup saudara. Untuk memberikan covering, memberikan naungan buat saudara. Untuk bantu saudara. Untuk bisa melewati terutama waktu-waktu yang sukar seperti hari-hari ini. Itu yang kedua. Kalau saudara mau bisa lewatin padang gurun di dalam perlindungan ilahinya Tuhan. Yang kedua, you must stay under God's covering. Tinggal di bawah naungan Tuhan. Yang ketiga, bangsa Israel bukan hanya mulai perjalanan mereka dengan perjanjian, bukan hanya tetap tinggal di bawah naungan, tapi yang ketiga, they must follow God's leading. Mereka harus ikutin tuntunan Tuhan. Apa itu? Coba saudara perhatikan. Tiang awan dan tiang api bukan sekedar jadi yang menaungi mereka, tapi tiang awan dan tiang api juga jadi yang memimpin mereka. Kok begitu pastor? Ya, Tuhan bilang gini sama Musa dan bangsa Israel, kamu ikutin tiang awan dan tiang api. Kemana tiang itu bergerak, kamu bergerak. Tapi kalau tiang itu berhenti, kamu berhenti. Jadi setiap kali tiang itu berhenti, mereka harus berhenti. Mereka harus bongkar kemah mereka, tenda mereka harus berdiam, bermukim di situ.
Tapi kemudian ketika tiang itu bergerak lagi, mereka harus bergerak lagi. Gambaran apa? Yang ketiga, bangsa Israel untuk bisa melewati padang gurun, mereka harus ikutin pimpinan atau tuntunan Tuhan. Padang gurun, ini yang lain tentang padang gurun. Padang gurun adalah satu tempat yang kalau saudara ditaruh di tengah-tengah padang gurun. In the desert, you will easily lose the sense of direction. Di padang gurun, saudara bisa dengan sangat mudah kehilangan arah. Kalau saudara ditaruh di padang gurun, ini yang saudara akan lihat. Saudara lihat ke depan, pasir. Saudara lihat ke kanan, pasir. Saudara lihat ke kiri, pasir. Saudara lihat ke belakang, pasir. Kemana saudara lihat pasir semua. Saudara gampang sekali tersesat di padang gurun. Begitu juga hari-hari ini. Hari-hari ini kita seperti kehilangan arah. Seperti nggak tahu nih ke depan ini akan seperti apa. Di awalnya ada yang bilang, oh paling pertengahan tahun juga udah lewat. Pertengahan tahun lewat, keadaan bukan membaik malah makin parah. Ada yang bilang waktu itu, ya kira-kira sampai September lah bisa ditangani. Ternyata September lewat, angkanya naik terus. Ini hari ini kalau ditanya, kira-kira kapan ya? Orang bilang, waduh, kalau ngelihat kayak begini, Januari juga kelihatannya belum beres nih. Nggak jelas arahnya. Nggak ada yang bisa prediksi ke depan akan seperti apa. Bukan cuma ngomongin COVID, Corona, tapi bicara juga tentang ekonomi. Serba bingung. Ekonomi naik, turun, semua serba bingung. Dolar naik, turun, bingung. Saham naik, turun, bingung. Ada sangat gak menentu. Itu sebabnya. Di hari-hari dimana kita gampang kehilangan arah. Dengar yang ketiga. Kalau kita mau bisa lewatin padang gurun ini, kita harus ikutin secara cermat, secara baik, tuntunan atau pimpinan Tuhan. Apa artinya? Hari-hari ini, dengar ini baik. Saya mau tantang saudara, hari-hari ini terutama, saudara harus lebih banyak waktu, saudara luangkan untuk dengar-dengaran suara Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa kasih arah buat saudara. Hanya Tuhan yang bisa tunjukkan buat saudara kemana saudara harus melangkah. Hanya Tuhan yang bisa perlihatkan buat saudara apa yang saudara harus lakukan. Hari-hari ini, saudara dan saya, kita harus lebih lagi luangkan waktu dengar suara Tuhan. Ikutin tuntunan Tuhan. Ikutin arahan Tuhan. Jangan jauhkan diri kita dari pertemuan ibadah. Jangan jauhkan kita dari persekutuan, diri kita dari persekutuan. Dan jangan jauhkan diri kita dari waktu pribadi kita dengan Tuhan. Kita perlu datang makin sering sama Tuhan, makin banyak sama Tuhan, makin intens sama Tuhan. Tuhan, aku butuh arah. Tuhan, aku butuh tuntunan. Tuhan, aku butuh Tuhan untuk kasih tunjuk. Kemana aku harus melangkah? Tuhan tolong buat aku ngeliat kemana, keputusan apa yang harus aku ambil, kemana harus aku melangkah, apa yang harus aku buat. Setiap langkah kita biar itu dituntun sama Tuhan sendiri. Itu yang ketiga. Bangsa Israel, they follow God's leading. Mereka ikutin tuntunan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, kalau saudara mau bisa lewatin padang gurun ini dalam perlindungan Tuhan, seperti bangsa Israel, bukan hanya saudara harus gini. Yang pertama tadi, ingatkan diri saudara, kita punya perjanjian dengan Tuhan. Bukan hanya yang kedua, kita harus tetap tinggal di bawah naungan. Penting. Bukan cuma yang ketiga, kita harus ikutin tuntunan Tuhan. Tapi yang keempat, yang terakhir, ini juga penting. If you wanna go through, kalau saudara mau bisa lewatin padang gurun ini dalam perlindungan Tuhan, yang keempat, you must allow God to be God. Saudara harus izinkan Tuhan jadi Tuhan. Saya percaya begini, justru ketika kita lewatin padang gurun, Tuhan mau menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang perkasa, sebagai Tuhan penyembuh, sebagai Tuhan pembuat mujizat, sebagai Tuhan yang buka jalan di saat tidak ada jalan, sebagai Tuhan yang maha menyediakan, sebagai Tuhan yang sanggup buat hal-hal yang lebih besar dan lebih hebat dari yang kita pikir dan doakan. Di tengah-tengah waktu-waktu yang sukar, saya percaya begini, Tuhan justru mau menyatakan dirinya sebagai Allah yang perkasa, Allah yang hebat. Saya punya banyak cerita, kesaksian demi kesaksian yang saya alami sendiri, yang anak-anak rohani saya alami di tengah-tengah pandemi ini. Justru ada banyak mujizat yang terjadi. Awal pandemi ini dimulai, bulan Maret, kita semua, saya, keluarga, kita semua berpikir, wah ini akan sulit di ke depan. Kenapa?
Pelayanan semua dibatalkan, gereja-gereja semua tutup, nggak ada penghasilan. Istri saya juga punya bisnis yang tutup. Kita berpikir, wah ini akan waktu-waktu yang sukar nih ke depan. Kita udah siapin, kita punya tabungan kemungkinan harus dikuras untuk bisa lewatin waktu-waktu ini. Yang menarik begini, sampai hari ini Tuhan jadi saksi saya. Dengar, bukan tabungan kita bukannya berkurang, tabungan kita bisa bertambah terus. Gimana caranya, Pastor? Nggak ngerti. Tuhan kayak udah siapkan semuanya. Berkat-berkat mengalir dengan cara yang gak biasa. Tuhan mau menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang luar biasa. Tapi yang menarik, bukan cuma saya dan keluarga yang ngalamin. Saya punya anak-anak rohani. Saya punya satu anak rohani yang bisnisnya itu properti. Saudara yang ngerti properti, jangankan waktu pandemik, sebelum pandemi aja, properti itu, bisnis properti di Indonesia sudah lesu luar biasa. Tapi yang menarik begini, di tengah-tengah pandemi ini, dia berhasil menjual rumah. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 10, bukan 20. Sampai puluhan dia berhasil jual. Itu nggak masuk akal. Dia juga bilang nggak masuk akal. Ini bisa terjadi justru di tengah-tengah pandemi. Saya punya satu anak rohani lain. Yang ini karyawan biasa. Banyak perusahaan lain yang karyawannya harus di PHK, yang gajinya harus dipotong 20%, 50%, bahkan ada yang dipotong sampai 70%. Jadi kerja seperti biasa, tapi cuma dapat gaji cukup buat makan aja, sampai 70% dipotong. Yang menarik satu anak rohani saya ini, karyawan. Setiap bulannya, mulai dari Maret sampai hari ini, dia bukan hanya dapat gaji penuh, tapi setiap bulannya konsisten, selalu dapat bonus, dapat komisi, bonus komisi yang minimal itu 2 kali lipat dari gajinya. Gimana caranya, Pastor? Nggak masuk akal. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang sanggup untuk mencukupkan apa yang kita perlukan, yang kita butuhkan di tengah-tengah keadaan yang mustahil sekalipun. Jadi saya percaya gini, di tengah-tengah waktu pandemik ini, saya percaya Tuhan juga mau menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Tapi ingat, yang pertama, saudara sadarkan diri, saudara ingatkan diri, saudara tetap tinggal di bawah covenant, di bawah perjanjian. Ingatkan diri saudara, saya nggak perlu takut, saya nggak perlu ragu, saya nggak perlu khawatir. Saya punya perjanjian dengan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, ingat, saudara tetap tinggal di bawah naungan. Kalau mungkin selama ini saudara mulai keluar dari naungan, mulai meragukan pemimpin saudara, mulai tinggalkan tempat di mana saudara beribadah, berjemaat selama ini, berpikir itu nggak penting lagi. Saya mau saudara kembali. Kenapa? Saudara tetap tinggal di bawah naungan. Karena naungan saudara, ia akan menyediakan perlindungan buat saudara. Tapi yang ketiga, ini penting. Saudara harus ikutin tuntunan Tuhan. Hari-hari ini bukan waktu kita cari orang pintar, bukan waktu kita cari dukun, bukan waktu kita cari nasihat dari sana sini. Justru ini waktu kita perlu datang sama Tuhan. Tuhan kita yang tahu persis langkah apa yang kita harus ambil di tengah-tengah keadaan yang sangat tidak menentu sekalipun. Kita perlu luangkan lebih banyak waktu dengar suara Tuhan. Baru yang keempat, saya percaya akan berlaku dalam hidup saudara. Saya percaya saudara yang hari ini masih bergumul dengan keuangan saudara. Saudara nggak ngerti saya harus makan apa, Pastor. Saudara yang mungkin bahkan sedang bergumul dengan sakit penyakit. Saudara yang hari ini sedang bergumul dengan kondisi rumah tangga yang sedang semrawut. Saudara yang lagi depresi, stres. Saudara yang mungkin nggak punya pekerjaan, kehilangan pekerjaan dan yang lain. Saya berdoa hari ini waktu saudara dengar pesan ini, saudara mulai perbaikin satu-satu. Datang lagi sama Tuhan, bilang, Tuhan, ampuni aku kalau aku meragukan Tuhan, kalau aku penuhi diriku dengan ketakutan dan semua keraguan. Tuhan, aku mau kembali kepada Tuhan, mau ingatkan diriku, aku punya perjanjian dengan Tuhan. Aku percaya Tuhan tidak akan meninggalkan aku, tidak akan mengabaikan aku akan bisa lewati semua ini bersama dengan Tuhan. Yang kedua, ayo kembali di bawah naungan. Jangan keluar, kembali di bawah naungan. Yang ketiga, Tuhan tolong tunjukkan nama aku, langkah apa yang harus aku ambil. Ingat, waktu Tuhan ngomong, Tuhan benar ngomong, Tuhan tunjukkan sesuatu, respon, lakukan, kerjakan. Lalu Tuhan bilang, coba kamu lamar pekerjaan. Terus orang bilang, aduh mustahil lah kamu lamar pekerjaan di tengah-tengah kondisi kayak gini. Tapi kalau Tuhan ngomong, saya percaya gini, waktu saudara ikutin tuntunan Tuhan, ada pintu terbuka di situ. Ada jalan yang Tuhan bukakan di saat semua kelihatannya buntu. Saudara yang Tuhan bilang, ayo di tengah-tengah kondisi sulit ini, tolong orang lain, bantu orang lain, lakukan. Saya percaya ada gerbang banjirnya Tuhan, the floodgate of heaven, the gerbang banjirnya Tuhan yang Tuhan akan buka untuk memberkati hidup saudara.
Jadi di tengah-tengah kondisi ini, ikutin tuntunan Tuhan. Yang keempat, saya percaya Tuhan akan menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Tuhan sembuhkan sakit saudara, Tuhan bukakan jalan buat saudara, Tuhan berikan kelegaan buat saudara, dan Tuhan berkati hidup saudara berlimpah-limpah. Saya mau ajak saudara untuk berdoa bersama dengan saya. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh dengar pesan ini. Pesan yang buat kami ngerti gimana caranya melewati waktu-waktu yang sukar ini. Seperti melewati padang gurun dengan bersama dengan Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kami ngerti Tuhan. Kami mau Tuhan mulai hari ini ingatkan diri kami. Kami punya perjanjian dengan Tuhan. Kami gak mau ragukan kebaikan Tuhan. Kami gak mau ragu. Kami gak mau iman kami goyah. Kami mau ingatkan diri kami setiap hari. Kami punya perjanjian dengan Tuhan. Dan mau kami Tuhan, kami mau tinggal di bawah naungan. Naungan yang kami perlukan hari-hari ini. Untuk bantu kami bisa melewati waktu-waktu ini. Dan kami mau Tuhan ikutin tuntunan Tuhan. Itu sebabnya kami mohon Tuhan untuk berbicara kembali ke dalam hidup kami. Nyatakan isi hatimu. Perlihatkan buat kami langkah apa yang harus kami ambil. Dan yang keempat, kami mau izinkan Tuhan jadi Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Buat mujizat. Kami percaya Tuhan, aku berdoa Tuhan buat mereka yang bergumul hari ini. Agar hari ini jadi titik balik. Permulaan mereka mulai ngalamin kebaikan Tuhan kembali. Ketika mereka mulai bereskan tatanan dalam hidup mereka. Ketika mereka mulai kembali kepada Tuhan. Ketika mereka mulai kembalikan tatanan yang semestinya. Aku berdoa Tuhan, buat terobosan dalam hidup mereka. Buat mujizat dalam hidup mereka. Sembuhkan hidup mereka. Dan berkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan buat pesan ini hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati hidup saudara. Tuhan berkati. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46, ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga,
apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita dengan terima doa berkat. Kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang, penghiburan, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.